Siang, Bro Tim Ya, siang. dan Bro Kakak. Ya, Saya Yoga dari Batam, umur 31 tahun. Oke, kali ini saya mau discuss full soal bisnis ya, Bro. oke, boleh aman. Jadi saya itu dalam 13 tahun ini saya udah running bisnis custom apparel. Apa, sorry? Custom apparel. Oke, Tapi dalam 1,5 tahun terakhir ini saya baru ubah bisnis modelnya dari dulu yang heavy kita bikin produksi sendiri. ya. Jadi sekarang kita konsepnya asset light. Jadi kita mitra Maklon. dengan vendor, broker lah, ya maklon lah benar. Kalau pakai maklon ya, itu lebih bagus kok. Ya, tapi kita bikin platform nih kok. Ya, Jadi dalam itu kita bermitra semua dari mulai salesnya, desainernya sama vendornya. oke. Jadi kamu nge-custom Ah, buat orang. benar, Oke, custom untuk orang benar. Hmm. Nah, bedanya itu kita kalau di sini di platform kita itu kok, jadi kita udah setting semua di situ dari mulai fee, pembayaran ke vendor, ke desain, ke sales itu kita udah bikin semua aturan mainnya di platformnya gitu. Seperti ya, Gojek lah gitu ya. sistemnya. Tapi di sini yang pegang standarnya itu kita brand sendiri. Oke, Jadi kita belum terima white label ya. ya, Beberapa sebenarnya ada yang mau, tapi kita belum belum berani gitu. Itu yang mau saya discuss juga nanti. ya. Nah, untuk modnya sendiri bisnis kami itu kita running di Singapura juga. Kita jadi ada customer dari Singapura. Jadi kita di Singapura juga setup company 1 tahun setengah ini baru jalan juga in Singapura. Oke, jadi untuk modnya itu kita punya fitur-fitur ya, jadi kayak punya live tracking produksi. Ya. Jadi customer bisa lihat tuh live trackingnya tuh kita ada garansi juga untuk delay dan reject. Dan kita lagi on develop juga untuk AI sizing, Ya. masih develop juga. Nah untuk financialnya itu kita omsetnya 4,8 M average-nya tiap tahun. Per Per tahun berbulannya berapa jadi? 4,8 M. Per bulannya sekitar 400-an, 400 juta. Ya. Nah itu HPP-nya kita 50%. Oke. Gross Dan margin? HPP itu kita gross margin-nya berarti sekitar setengahnya, 50%. Belum OPEX ya. Ya. Nah, OPEX-nya itu kita 15%. Ya. Jadi intinya kita 1 bulan itu omset 400, HPP setengahnya 200, terus OPEX kita 60. EBITDA? EBITDA sebelum pajak ya berarti ya. Ya. Itu setiap bulan kita bisa 140 Oke. After tax? omset Net bersihnya. earnings? Netnya itu 100-an lah kok. Oke. Netnya, net marginnya. Nah, jadi kita Apparel-nya tapi apa aja? bedanya Produk lainnya apa aja? Coba kamu jelasin produk customer lainnya. journey-nya. Customer-nya itu siapa, dia ordernya apa, dan bagaimana? Oke, kita itu jadi mainnya di niche market kok. Kita main di custom jersey, spesifik itemnya. Custom apa? Custom jersey. Oh, jersey. Untuk siapa biasanya? Jadi kita mayoritas ke komunitas sama ke customer customer retail. Jadi 80-20 lah. Paling banyak 20% di omset komunitas. kamu dari siapa? 20% omset dari end user. Jadi kayak yang beli satuan, yang bukan komunitas. Oke, 80% dari komunitas. Ya, komunitas. Oke. Kita ada 5% lah B2B-nya lah. Ya, Jadi yang retailer 5%, ada B2B 5% lah kecil lah. itu kecil lah ya. Itu kan nanti aja itu. Ya, Oke. kecil. B2B-nya kecil. Nah, jadi kan kok kita Komunitas kan apa kalau yang beli HPP, custom jersey dari kamu? majority kita di komunitas bola kok, sepak bola. Oke. Tapi sekarang kita mulai tambah-tambah juga, ada dari pedal juga. Tapi masih kecil lah angkanya. Oke. Apa Heeh. platformnya, Nah, jadi namanya, tempatnya? namanya itu backoffice.kobo. Nama brandnya itu Kobo Sportswear kok. Oke. Tapi kita ada back office sendiri untuk mitra gitu. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa kamu bikin ini jadi sebuah platform? Apa kepentingannya kamu mau bikin kayak tadi kamu bilang kayak Gojek, Tokopedia gini? Jadi di bisnis itu orang banyak yang mikirnya kebanyakan kan. Ini kan padahal sebenarnya customer kamu
Kita gambar bisnis kamu ya. Ini kan sederhana sekali bisnis kamu ya. Kalau kita gambar satu line ya, kamu kan ngomong banyak ada B2B, ada tadi direct to consumer juga yang 20%. Cuman di bisnis ya, 20% activity itu biasa ngasilin 80% dari resultnya. Nah, kita harus cari ini dulu nih pertama nih. Apa 20% aktivitas yang ngasilin 80% result kamu? Ini kan kamu, basically kamu custom ya? Custom jersey, komunitas, sepak bola. Oke, ini bisnis kamu. Dan ini bagus, ini hyper niche. Buat apa kepentingannya kamu untuk bikin marketplace? Oke, gini sih kok. Jadi kita kan dari dulu sebelum kita bikin platform ini, kita kan heavy invest di karyawan, di alat segala macam kan kok. Ya. Nah kita kan bikin produksi, tapi kan nggak jalan karena memang saya juga nggak ada edge di produksi gitu. Jadi gagal lah. Ini kalau kamu bikin bisnis yang kayak tadi, itu kan capex-nya besar ya. Ini very asset Benar. heavy. Ini akan dihitung kalau secara financial by ROA atau return on asset. Itu kamu akan cuma jadi 1-2% per tahun. Dan ini kamu ngebuang duit kamu. Yang kamu harus lakukan adalah ubah. Kan? Jadi sekarang asset light kan. Nah, Betul. asset light ini kenapa lebih enak? Karena kamu nggak dihitung by return on asset, tapi kamu dihitung by return on equity. Ini kamu kan sekarang kamu maklon kan? Benar. Nah, gimana cara kamu increase ini? Jawabannya adalah ini kan. Kunci bisnis kamu tuh di satu kata-kata ini, custom jersey untuk komunitas sepak bola. Kalau sekarang kamu 400 juta, kamu harus cari gimana caranya komunitas sepak bola lebih banyak biar 1M kan? Mending duitnya daripada bikin platform buat ini ngendorse Iya, kamu mending cari, kamu mending bayar sales orang untuk keliling, cari komunitas. KOL ini boleh yang Iya. sedang ngomongin Itu bola. jebakan Nah, yang iya lebih kok. besar loh kamu. Kalau kamu bilang kamu bikin tadi ada trackingnya dan lain-lain, nggak ada yang peduli. Mereka mau tahu tanggal berapa jadi bajunya. Kecuali dia, kamu mau ini bikin startup mau exit gitu atau gimana? Ada Oh enggak plan gini kan? sih kok. Sebenarnya platform ini berdasarkan dari keresahan kami juga gitu waktu jalanin bisnis ini. Karena banyak kayak customer kan mereka suka tanya-tanya nih kapan selesai segala macam. Nah jadi kami bikinlah sistem tracking itu untuk tahu kan. Itu kan connect ke produksi juga ke vendor mitra Betul. kita gitu. Nah terus untuk yang reseller itu kok, itu resellernya sebenarnya sales kita kok, sales Ya. brand kita sendiri. Nah jadi dibanding kita buka-buka cabang, saya udah pernah coba juga dan gagal juga gitu. Saya nggak ada ads juga di operasional begitu. Jadi saya mending handle mitra-mitra gitu kok. Jadi Ya, betul, mereka itu benar. nggak ada capex. Berarti kan game kamu Jadi, cuma Pak- satu. Game kamu cuma satu. Kamu nggak ada constraint di produksi yang kamu maklon. Game kamu ini Benar. cuma mencari sebanyak-banyaknya mitra. That's it kan? Benar kok, benar. Jangan waste time. Jadi gini. Oke. Maksudnya tuh gini. Kalau kamu bikin apa namanya? Tadi ya, kamu bikin tag kan. Ini waste of time. Ya, ini nggak penting. Dua, kamu mau mikir tadi ada B2B, D2C. Ini waste of time. Yang kamu harus lakukan adalah cari mitra untuk reseller kamu. Udah, game kamu cuma satu. Kamu marketing gimana cara cari mitra? Bisnis kamu langsung 4M itu habis itu. Kamu kebanyakan buang waktu kayak, oh ini karena customer minta ini, kamu pakai satu orang aja WhatsApp ke dia. Ngerti nggak? Oke. Lebih murah dong, kamu gaji orang UMR, masa dia nggak bisa nge-WhatsAppin semua yang tanya, itu kecuali customer kamu bilang 100.000 gitu. Tapi kita yakin kalau 400 juta customer kamu nggak sebanyak itu ya kan? Ratusan harusnya ya. Customer kamu nggak sebanyak itu kalau Oke. cuma 400 juta jual apparel. Soalnya kita banyak lah teman-teman yang main di industri retail yang ratusan miliar tuh masih bisa di-handle manual. Jadi yang harus kamu lakukan adalah jangan pikirnya tuh kayak bisnis mau ada tag-nya, ada ininya, ada itunya. 20% aktivitas kamu tuh ngasih 80 ya. Ya itu kamu bisnisnya cuma cari mitra. Karena kamu nggak ada constraint di produksi kan. Kamu nggak ada constraint di capex, kamu maklon. Jadi jangan waste time di situ gitu. Jangan Oke. terjebak di Apa mental ini? startup. Mental gitu. Silicon Valley ini Iya, ya. mental Kita sebutnya. Silicon Jadi gini, Valley. zaman sekarang orang suka begitu, dikit-dikit oh apa ya yang di tech enabled. Kayak setiap Kalau kali nggak- zaman dulu. biasa ini ditabrakin sama AI. gitu. Iya, terus ada AI-nya. Nah, betul. Iya. Jadi biasa tech enable terus ada AI. Padahal kan lu jual custom jersey ke komunitas sepak bola. Iya. Don't make it complicated Ya gitu. jual kaos bola lah Iya. gitu kan. Cari mitra. Kamu mungkin jualan di dekat stadion lebih Iya. banyak tuh omsetnya. Jadi jangan di tech enable dulu gitu. Itu bisnis kamu belum level yang kamu harus kayak bikin vertical Betul. software as a service dari ujung ke ujung end produksi sampai ke depan. Itu cuma akan buang duit, buang waktu. Kalau tadi constraint lu bilang karena itu keresahan lu karena customer tanya, ya udah CS gaji ini
OMR, balesin. Gitu. Banyak cara simple. Lo harus bisnis tuh Bener, harus keep it tapi simple. Ya, ya, halo? nggak tanya soal produksi doang kan. Ada yang Ya, memang masih mau, halo? ya, Kan banyak juga ada yang mereka masih konsultasi harga segala macam, pengen visit juga melihat. Nah, betul. jadi kalau zaman dulu itu memang sebelum ada kayak sistem reseller gini kok, itu memang nggak ke-handle gitu kok. Terus dari vendor kita juga kan beda beda SOP nih. Nah, makanya dari sistem ini kita samain gitu SOP-nya gitu. Dari mulai pattern-nya, dari mulai lead time-nya, itu semua dari standar kita. Yes, betul. Jadi Kamu kamu udah bikin ini udah jadi kalau kan? nggak ada, udah jadi kok. Nah, udah jadi, udah nggak usah lu urusin lagi gitu. Nggak usah lu urusin di Oke bagian kok. situnya. Yang lu harus cari adalah sekarang gimana Ya, caranya lu ketemu mitra. akuisisi customer juga ya. Ya, caranya ketemu Nah, mitra gimana? benar. Nah, ini yang Namanya apa saya sih? mau tanya juga sebenarnya. Instagramnya apa? Instagramnya ada yang tanya ini. Pobo ada Pobo Indonesia dan Pobo Singapura ada dua. Kobo. Gimana spellingnya? P POBO. POBO. Iya, Kobo. ada yang Indonesia sama ada yang Singapura. Iya benar. Kobo apa Instagramnya? Pobo Indonesia coba cari. Pobo Indonesia dan Pobo Singapura. Oh ini. Nah, ini custom sport apparel. Nah, berarti kamu dapat leads-nya. Kita ngomongin ya, gue udah nggak mau ngomongin yang lain ya, karena tadi udah jelas menurut gue. Cari mitranya gimana sekarang? Siap. Nah, sekarang kita kan lagi memang push untuk mitra nih kok. Ya. Nah, jadi kita pakai ads juga Nah, 10% dari oke. total. Dan kita ada yang paling gede itu sebenarnya dari mulut ke mulut kok. Karena kita udah jalan 13 tahun kan. Yes. Nah, itu yang saya mau tanyain kira-kira. Karena saya ada dua dilema nih kok sekarang. Ya. Kan dari total omset itu sebenarnya secara omset kalau dibagi dua sama yang Batam itu setengah-setengah. Ya. Tapi secara keuntungan itu yang di Singapura itu jauh lebih besar itu. Kita bisa untung sampai 400% gitu Ya. per order gitu dari modal. Nah, dan customer kita yang di Singapura itu juga udah banyak yang pengennya datang visit store gitu kok. Mereka mau handfeel bahan segala macam kan. Nah, kalau sekarang kan kita yang di Singapura itu kan virtual office kok. Jadi nggak bisa meeting sama customer di situ. Ya. Jadi untuk sekarang itu kita masih appointment manual gitu dengan calon customer. Tapi kadang-kadang saya juga turun gitu untuk customer yang bisa dibilang high profile, saya like handle kayak company gitu-gitu. Ya. Untuk yang kecil-kecil, saya kasih dengan reseller saya yang di Singapura. Ya. Nah, pertanyaannya apakah worth it gitu kok? Misalnya saya memang plan untuk setup store di Singapura kecil-kecilan lah gitu untuk display gitu. Oke. Susah sih Karena kayaknya hitungan saya juga gede banget costnya kok. Iya, Gini, Evin cost. Kalau saya Kamu hitung 400 juta sebulan net Fokus di profit marketindo aja lah. 100 juta kamu nggak bisa lah compete di Singapura. Kamu ambil, kalau Benar. misalnya kamu bilang 50-50, kamu ambil di sana gitu. Tapi bukan berarti kamu bikin kayak location fisik di sana. Ya. Itu kamu akan bakar duit. Itu kamu main game Capex lagi nih. Benar. Jangan main game Capex. Kamu udah main yang asset light itu udah benar, udah pinter kamu. Kamu harus keep bisnisnya selalu asset light. Bisnis itu yang dipentingin adalah equity kamu, ya, harga equity dalam bisnis kamu itu yang penting. Kamu harus cari cara untuk Oke. bisa grow equity dalam bisnis kamu, ya. Which is paling gampang adalah improve top line-nya. Improve top line-nya gimana? Dari kamu cari sebanyak-banyaknya mitra. Ya. Kamu jangan pikir buka store. Kamu yang harus kamu pikir adalah gimana caranya paid advertising untuk dapat lebih banyak mitra lagi. Gimana caranya kamu melakukan organic content untuk dapat lebih banyak mitra lagi. Gimana caranya kamu tingkatin mulut ke mulutnya. Kamu tanya referensinya, itu ada tim leads-nya nggak yang nge-follow up lagi setiap dari leads yang jual? Ada kenal nggak orang yang kira-kira butuh jersey bola lagi? Ada tahu nggak orang yang kira-kira butuh ini lagi? Masih banyak yang kamu harus lakukan dari segi cari mitranya. Kamu jangan mikir bikin toko di Singapura. Gitu. Oke kok. Siap. Ya. Tech itu big mistake untuk bisnis yang kecil. Bisnis kamu belum 40M sebulan, don't even think about bikin tech sendiri. Kalau perlu banget software, beli software orang. Jangan pernah bikin. Itu misi bunuh diri. Itu misi paling cepat orang bunuh diri. Gue punya temen, punya toko apparel puluhan miliar. No tech. Cuman website sama marketplace. Ya. Ini bisnis yang bisa di-scale sampai besar. Cuman kamu harus fokus ke apa 20% waktu kamu yang ngasih 80% dari bisnis kamu. Oke? Oke, siap. Sekarang reinvestasinya kemana nih dari 100 juta 100 itu. juta per bulan yang bersih itu?
Nah, jadi untuk di balance sheet company kita juga kita heavy di SGD aja sih kok, cash SGD Ya, Ya udah bijak sih. di perusahaan kita. nggak apa-apa, bagus. Paling kita ada investment dikit lah, ada Bitcoin sama CSPX ya 5% Ya. lah. Oh, ya nggak Yang apa-apa. penting- Kamu harus cash semua. Kamu harus Ya, cash semua. jual aja buat beli Iya. kaos, modal tambahan kaosnya. Iya, Karena- sama ada lagi sih kok. Ini sama kan juga ada peluang untuk expand di Indonesia juga sebenarnya kok. Karena Iya, kita kan betul. nggak ada toko ya, kita reseller ya. Nah, Betul. saya juga dilema ini kalau saya mau main di Indonesia kan Red Ocean ya kok ya. Mereka benar-benar hancur-hancuran harga gitu ya. Produsen itu jual langsung ke Iya, end user pasti. gitu. Pasti. Kira-kira saya ini fokus aja ke yang market yang besar ya kayak di Singapura gitu ya. Atau saya coba juga yang di Indonesia karena saya bisa main volume juga sih di Indonesia ini. Kamu harus coba Walaupun dulu. Jangan margin kamu bilang tipis. omsetnya ke split kan antara Singapura dan Indonesia. Jawaban kamu harus main dua-duanya marketnya. Tapi gini, kamu pokoknya jangan nabrak yang kayak kamu tadi. Kamu udah punya kesalahan pernah bikin pabrikan. Kamu jangan main yang capex. Kamu jangan mikir Benar, di Bang. Indonesia kamu buka toko retail itu jangan pernah. Kamu selalu fokus pakai asset light. Kamu grow mitranya lagi. Nah, tapi kan pertanyaannya tadi, gimana caranya lu grow marketnya di Indonesia kan? Cuman dua kan. Benar kok. Antara lu bisa paid advertising untuk dapat leads atau lu dapat dari mulut ke mulut, cuma dua kan caranya. Nah, gimana caranya gedein paid advertisingnya? Harusnya uang yang kamu punya tadi, kamu gimana cara pakai untuk performance ads yang lebih besar lagi, betul? Betul kok. Kamu punya tim leads nggak? Yang Ada kok. nge-nurturing semua Untuk leads? ads ada. Ada kok, ada. Oke. Ada tim kok. Nah, itu di meetingin terus gitu loh. Mereka pernah dapat referensi lagi nggak? Gitu, dari customer-customer sebelumnya. Kamu harus tracking berapa persen dari total yang pernah beli ke kamu, itu refer kamu ke actually orang lain lagi. Mulut ke mulutnya kamu hitung. Benar kok. Kayak itu lebih penting dihitung itu. Dan itu ya manual aja hitungnya. Kamu weekly meeting, kamu set KPI-nya, OKR-nya apa tim kamu. Kamu kasih tau ini harus di follow up nih. Sekian lead ini belum di follow up. Sekian lead ini belum kasih referensi, belum kasih referral. Kamu harus kejar. Itu yang harusnya kamu main karena kamu nggak ada benar konsen di produksi. Benar kok. Nah, saya mau tanya lagi nih kok. Tapi kan kita ada nih kita datanya nih untuk customer dari mulai leads, awareness sampai ujung ya, funnelingnya ya. Memang kalau saya lihat juga, saya cek data, itu banyak customer yang nggak sampai ujung karena mereka 5 dari 10 itu memang pengen handfeel bahan gitu, handfeel mau meet up gitu, ketemu Oke. gitu. Nah, itu kendala saya kalau yang kayak di Singapura gitu kan nggak ada store ya. Nah, kadang-kadang juga kalau kayak di sana reseller kita kan mereka juga kadang-kadang kan sampingan kok. Jadi handlingnya nggak maksimal gitu. Ya. Untuk bisa ketemu dengan mitra segala macam. Kalau yang gede-gedenya saya bisa handle sih. Saya dari Batam, saya naik kapal bentar gitu. Tapi yang mikro-mikro ini kan lumayan besar juga nih. Yang kecil-kecil ini kan, kalau digabungin. Ya kamu Nah, itu training kadang-kadang SDM lah berarti kan itu. Ini SDM problem kan? Iya, benar Berarti kok. kamu bikin SOP Tapi dong kan yang- gini. Untuk bisa closing sebuah klien kan itu ada stepnya dong. Kenapa dia percaya? Karena kamu bilang tadi kalau kamu yang datang kemungkinan bisa lebih closing kan. Benar kok. Nah, ketika kamu closing itu kan ada step yang kamu lakukan yang keluar dari mulut kamu kan. Itu harusnya kamu bisa bikin jadi SOP kan. Nah, itu SOP yang lebih penting kamu kerjain dibanding SOP kamu bikin untuk tag-nya tadi. Kamu harus bikin SOP itu gitu. benar. Jadi tempel satu orang dulu, satu orang ikut kamu, orang kepercayaan kamu, dia shadowing kamu dulu. Ketika kamu meet up sama klien, dia ngikut kamu. Bikin SOP yang kamu bikin tertulis gitu. Ini harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dibikin jadi sistem. Nextnya kamu delegasi ke dia. Jangan ini nggak bisa karena ini semua juga nggak bisa gitu. Kamu harus bikin sistemnya. Nah, tadi otak kamu bikin sistem untuk tag. Tapi kamu nggak mau bikin sistem untuk sales. Gitu. Padahal duit kamu datangnya dari situ. Ya itu yang lebih penting kan, akuisisi Jadi customer. bisnis tuh jangan, ini ada problem namanya busy body. Jadi ngerasanya kayak gue pebisnis, gue harus kerjain banyak. Enggak. Kerjaan lu tuh omset tuh 80% cuma dari 20% aktivitasnya. Bikin SOP-nya gitu. Gimana caranya orang bisa nge-shadowing lu ketika lu tadi nyebrang naik kapal, ya 3 kali dia ngikut lu, keempat kali dia harus lakuin sendiri. Ngerti nggak? Bener kok. Saya udah coba juga sih kok, tapi kan problemnya untuk yang di market Singapura ini ya kok. Kan memang benar-benar beda banget culture yang sama yang di sini. Nah, sedangkan kalau saya memang mau benar-benar running di sana itu, memang saya harus hiring orang sana gitu kok. Kalau Gini, orang gini, sini gini. ke sana,
lu mau hiring orang sana itu iya nanti kalau omset lu 40 miliar lu mau hire orang Singapura. Kalau omset lu baru 400 juta. Lu bisa hire orang di sini yang bisa kerja di Singapura. Sekarang gua tanya sama lu. McD itu awalnya di mana? Di Amerika kan? Di Amerika. Nah, ini di pinggir sini ada McD nih. Yang kerja sini mbak-mbak yang dari sini gitu kan kerja di McD sini. Sama nggak dia bikin ayamnya? Sama lu ngomong di Singapura, sama kan? Sama kok. Culture-nya beda nggak? Beda. Itu kekuatan dari Beda. SOP yang bagus. Itu SOP yang kelas dunia. Bisa pindah negara kemanapun sama. Ya. Kamu bisa training orang di sini untuk kerjain apa? Cuman nge-sales baju itu pasti bisa. Itu artinya kamu yang kurang jago trainingnya. Kamu yang nggak bisa training orang. Siap kok. Kamu harus belajar gimana cara kamu bisa training orang. Ini kan HR, kamu satu ya, bottleneck kamu punya HR problem, SDM problem. Kedua, kamu punya problem untuk kepikiran yang lain selain ningkatin sales. Tuh. Bisnis itu ya, angkanya holy grail, orang kan banyak bilang KPI itu Ya. user. Enggak. Ujungnya yang mau dilihat nih, kayak lu ngomong Netflix, orang banyak bilang, oh KPI Netflix tuh orang yang nonton segini lama dan lain-lain. Ya, orang Tapi bosnya happy Netflix, gitu. Ya. datang sini, datang ke mejanya, dia cuma mau tahu, Bikin duit omsetnya berapa berapa? Iya. Dia peduli setan gitu, orang nontonnya Ya. apa, drama Korea nggak peduli dia. Dia cuma mau tahu dapat duitnya berapa, dia keluarin produksi berapa, untungnya berapa. Karena kadang ini masalah yang kita temui itu belum tentu masalah yang ditemui oleh pelanggan kadang. Betul. Kadang kita ngerasa kayak harus melakukan improvement di suatu titik, cuman Yes. kalau in the end of the day yang pengen kamu lihat ya tuh sales, ya mending kamu fokusnya di sana. Jangan ke mempermudah pelanggan. Kalau dia Iya, memang betul. pengennya ya dengan cara yang ini, karena ya itu tadi seperti yang Bro Tim ngomong ya. Jadi kamu harusnya fokusnya di ningkatin sales sih. Betul. Ads, KOL, terus Yes. habis itu tadi disambut ya setelah kamu kumpulin leads ke salesnya seperti apa, transisinya juga Betul. gimana tuh, kayak berapa banyak yang nangkep ads-nya, demografinya seperti apa, Betul. terus ya transisi ke salesnya gimana. Jadi Dan ya, kayak tadi gini, kamu bilang kamu marketnya Singapura lebih besar, ini logika sederhana ya. Market untuk ya ini harusnya Indo lebih gede. jauh, Iya, bukan jauh. Kamu dengan kamu setengah-setengah Indo Singapura itu udah tanda Udah, tanya. iya. Berarti Indonya masih bisa 100 kali lagi gitu. Ya, Kalau betul. Singapura 50%. Harusnya ya Betul kok. 100 Indo sih. 80 Indo 20 Singapura. Iya, betul. 50-50 itu udah aneh. Karena dari bisnis kamu secara nature bisnis yang Iya. satu garis ini ya. Ini Indonesia nih, Indo. Ya di nih. sini orang kan lebih gila bola kan ya, Ah. daripada di Singapura ya. Jumlah penduduknya Iya. juga lebih banyak. Market size-nya kamu nggak masuk akal kamu bilang 50-50 itu. Terus kamu tinggalnya di sini di Indo. Kamu harus menangin di sini. Kalau Gini kamu kok. tadi bilang, oh tapi Iya, mereka yang- banting-bantingan harga, kamu kalah kompetisi kan? Iya kok. Kok tapi yang untuk market Indo itu sebenarnya memang spesifik di Batam doang kok. Ya kenapa nggak jual Jadi nggak Jakarta, keluar. Pak? Yang jual semua lah. Iya. Nah, itu yang saya pengen diskusikan tadi kan, apakah oke gitu dengan red ocean? Oh pasti oke lah. Saingannya, Pasti oke. mereka Marketnya pasti di sini banting-banting lebih besar. Oke, Kamu oke, udah oke. pada capek-capek ke Singapura mending ke sini. Jakarta. Pindah alam sutra. Iya. Banyak yang main bola sini. Lebih besar. Marketnya kamu lebih besar. Dan kamu gini. Kamu tuh mikir udah kayak bisnis konglomerasi multinasional yang kayak mau bangun kantor di Singapura. Enggak. Kuasa Indonesia dulu. Kan? Kamu 100 juta ya. Makanya ini balik lagi nih. Orang banyak yang bilang oh bisnisnya kompleks ada ini. Tapi ini kita ngomong real aja ya sebagai seorang gue pengusaha ke pengusaha ya. 100 juta tuh levelnya toko kelontong. Ada toko kelontong di sini 100 juta sebulan dapat duit. Ada toko bakmi ini di Alam Sutra sini 100 juta sebulan. Itu tuh angka yang nothing gitu loh. Jangan pikir kamu ekspansi ke sini, tag team nih too much. Gitu. Too much. Kamu ningkatin dulu omsetnya 20 miliar, bersihnya kamu berarti bisa jadi 450 juta, baru mulai pelan-pelan mikir gitu. Tapi kalau baru 100 juta, itu masih UMKM berarti, mikro itu. Ya. Ya. Usaha itu masih mikro. Jadi ya fokusnya ke akuisisi customer sih. Terus juga perluas juga market di Indo karena ya Yes. memang di sini lebih gede. Dan Oke, siap. fokus jangan di tag-nya dulu lah, karena orang di sini kan masih manual ya, order WA, saya mau begini mas, Iya. model bajunya kan harusnya masih Soalnya di gitu, situ. kalau misalnya gue jadi komunitas bola ya, gue tanya nih, misalnya gue order banyak bro, misalnya gue order 500 juta gitu kan. Ya, Terus gue tanya, bro ini mana? Terus lu kirim gue aplikasi, itu gue blokir nomor lu pasti. Lu kirim gue aplikasi, login bro, lihat di sini, gue blokir lu. Fix. 100%. Kesel gue pasti. Kok handlingnya tetap WA sih kok, manual kok Iya, handling. tapi Itu semua tahu hanya bikin input tag ya. order. Kamu tadi keresahan kamu customer tanya.
Ya itu untuk input orderan aja kok. Jadi Ya untuk ke ngapain produksi, manual lah. produksi bacanya dari situ. Manual. Kamu belum 100 miliar. Bikin manual. Oke, siap. Oke, semoga Siap kok, terjawab ya. Siap kok. Oke, kasih Thank kok. you Yoga.